Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Anang Susilo Tomo. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video bagaimana menggunakan efek transisi yang ada pada Adobe Premiere. Yang mana dalam Adobe Premiere itu banyak sekali efek-efek transisi yang banyak digunakan dalam proses pengeditan video. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam proses penggunaan efek transisi. Nah, oke, baik, sebelum kita mulai menggunakan efek transisi pada Adobe Premiere, nah di sini kita akan membuka aplikasi Adobe Premiere. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Nah, oke, kita masih dalam proses loading dalam membuka aplikasi Adobe Premiere. Nah, di sini dalam aplikasi Adobe Premiere memang pada saat dibuka memang membutuhkan waktu yang cukup agak sedikit lama, tapi kalau apabila kalian mempunyai spek komputer yang sangat bagus, itu sangat cepat sekali dalam proses pembukaan aplikasi Adobe Premiere. Nah, di sini sudah ada project yang akan kita kerjakan. Kebetulan di sini saya sudah buat sebuah project dalam membuat atau menggunakan efek transisi pada Adobe Premiere. Nah, di sini saya akan buka file coba yang sudah saya bikin sebelumnya untuk dipakai dalam mencoba atau menggunakan efek transisi pada Adobe Premiere. Ya, kita menunggu lagi ya untuk filenya terbuka atau projectnya kita buka. Oke, di sini aplikasi Adobe Premiere sudah terbuka. Nah, di sini kita coba akan mempelajari atau memahami efek transisi pada Adobe Premiere. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba memahami atau menganalisa efek atau transisi pada Adobe Premiere. Ya, pada saat kita mau menggunakan efek transisi, nah kita akan buka di bagian sini, di bagian sebelah yang ada tanda panah di bagian bawah. Nah, di situ kita pilih efek. Ya, kita klik. Nah, di sini banyak sekali efek yang digunakan atau yang ada pada Adobe Premiere Pro. Yang mana di sini ada preset, ada Lumetri preset, ada audio effect, ada audio transition, ada video effect, ada video transition. Nah, di sini kita akan mencoba mempelajari preset-preset atau efek-efek yang ada pada Adobe Premiere Pro. Nah, kebetulan di sini yang saya klik adalah menu preset. Nah, di sini banyak sekali preset-preset yang sudah disediakan oleh Adobe Premiere. Di sini ada Unkit Batir Film, Behel Edges, ada Cungda preset. Nah, ada Camcorder Transition. Nah, di sini banyak sekali preset yang sudah banyak dipakai para editor ataupun pembuat film dalam menggunakan efek pada video yang dia gunakan. Yang berikutnya adalah Lumetri preset. Nah, di sini ada cinematic, ada film stock, ada monochrome, ada speed lock, ada technical. Nah, di sini biasanya kalau misalkan kita membuat sebuah video dalam bentuk sinematik, kita menggunakan perintah cinematic. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contohnya, ada 2 strip, 2 strip atau jenis space. Nah, ini agak saya kasih besar dikit supaya kita bisa tahu. Nah, ini di sini ada contohnya, ada jenis space, ada sampai jenis space,
50 fat film. Nah, itu untuk sinematik. Nah, untuk film stok sendiri ada sendiri. Nah, di sini ada Fuji Eterna. Nah, sini ada Fuji Rela. Oke, kita lanjut. Di sini ada monokrom. Ada monokrom. Ya, di sini ada monokrom fat, ada monokrom fat film 100, 150, 50 kontras, punch dan strong fat. Nah, oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada speed locks. Nah, di sini speed lock. Nah, di sini ada kamera. Nah, ada Ari Alexa. Nah, dia hampir sama seperti menu-menu lainnya. Jadi di Lumetri preset ini digunakan untuk menggunakan video yang akan kita olah, atau mungkin warna dari video tersebut akan kita rubah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada audio effect. Di sini ada absolute audio effect, ada amplify, ada analog delay, ada automatic click remover, ada balance, ada band pass, ada bass, ada bouncer, ada channel mixer, ada volume flagger. Nah, yang berikutnya ada audio transition. Nah, di sini ada constant gain, ada constant power, ada exponential fade. Nah, oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada video effect. Nah, di sini yang paling banyak dipakai. Di sini ada adjust, ada blue and sharpen, ada channel, ada color correction, distort, ada generate, ada image control, dan immersive video. Yang berikutnya ada keying, ada noise and grain, ada offset, ada perspektif, ada stylus, ada time, ada transform, ada transition. Nah, yang berikutnya ada utility. Ada utility, ada video. Oke, kita next lagi ya. Di dalam preset ini ada lagi satu, yaitu video transition. Nah, di sini ada 3D motion, ada dissolve, ada immersive video, ada iris, ada pale, ada slide, ada wipe. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari atau kita menggunakan video transisi pada Adobe Premiere Pro. Nah, di sini kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba efek-efek pada video transition. Nah, oke, saya akan siapkan dulu video yang akan dimasukin ke dalam Adobe Premiere Pro. Nah, di sini saya sudah siapkan 4 video. Ya, oke, saya masukin dulu videonya ke dalam project. Ya, ini ada 4 video yang sudah masuk ke dalam project. Nah, di sini ada timeline yang akan kita gunakan dalam memasukkan video, audio, atau efek. Nah, oke, saya coba satu-satu dulu ya. Di sini ada video pertama. Saya kasih masuk ke dalam timeline. Nah, ini. Terus ada video kedua, video ketiga, video keempat, kelima. Nah, di sini ada 5 video. Ada 5 video. Ya. Nah, di dalam video ini nanti kita akan mencoba memasukkan preset-preset yang tadi sudah kita pelajari. Nah, tadi ada video transition yang sudah saya jelaskan. Nah, oke, kita akan mencoba menggunakan video transisi di sini. Nah, oke, kita perbesar lagi ya. Saya ambil contoh, misalkan saya menggunakan perintah 3D motion. Nah, ini. Atau mungkin saya pakai yang dissolve. Nah, misalkan saya pakai yang additive dissolve. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Nah, kita tinggal klik, kita tahan, kita tarik, kita taruh di tengah-tengah video yang akan kita
Ya, kan kita apa? Kita berikan transisi. Nah, ini sudah masuk ini. Nah, di sini. Nah, oke, kita coba ya. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita jalankan. Iya. Nah, oke, saya ulangi lagi. Iya. Jadi di antara video A dengan video B di sini, nah, setelah saya kasih masuk sebuah transisi, yaitu transisi crop dissolve, nah, akan terjadi sebuah perubahan. Nah, perubahannya di mana? Nah, kalau tadi misalkan saya tidak kasih efek atau efek transisi, oke, saya hapus dulu ya. Oke, saya jalankan dulu videonya. Oke, jadi perpindahan antara video A dengan video B ini biasa saja. Nah, tidak seperti ada perubahan. Nah, tetapi kalau misalkan saya masukkan sebuah efek transisi, contoh saya di sini menggunakan crop dissolve ya. Crop dissolve. Nah, oke, saya kasih masuk di sini. Ya, saya oke. Nah, yang terjadi apa? Ya, akan terjadi sebuah perpindahan atau efek transisi dari video A ke video B. Nah, ini kalau misalkan saya memakai cross dissolve. Nah, jadi seperti ada bayangan antara video A dengan video B. Nah, ini. Oke, ini yang video pertama ya. Video pertama dan kedua. Oke, saya lanjut. Iya, yang berikutnya saya masih menggunakan video transition. Nah, di sini saya masih menggunakan dissolve. Contoh, misalkan saya menggunakan deep to white. Nah, misalkan saya taruh di video ke-2 dan video ke-3. Nah, oke. Saya klik ya. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Saya klik ya. Nah, oke. Di sini perhatikan ya. Di sini ada perubahan antara video 2 dan 3. Nah, ini video 2. Nah, ini video 3. Nah, pada saat saya jalankan, oke, saya agak pelan dikit ya. Nah, ada perpindahan dari warna cerah ke putih. Nah, pas putihnya itu kembali cerah lagi. Jadi ada perpindahan dari video 2 dan video 3. Oke, kita putar lagi ya. Ya. Nah, seperti kayak begitu. Nah, yang berikutnya misalkan saya pakai yang deep to black. Nah, ini hampir sama kayak di deep to white. Oke, saya kasih masuk lagi ke dalam video 3 dan 4. Oke, saya tekan oke lagi. Ya, saya jalankan ya videonya. Iya. Ternyata antara video 3 dan video 4 terjadi proses perubahan dari terang ke gelap. Nah, ini hampir sama seperti pada saat di deep to white. Nah, kalau di deep to white tadi dia warnanya tiba-tiba putih, terus dia agak sedikit terang. Nah, itu pindahnya ke video berikutnya. Nah, kalau yang deep to black, nah dia warnanya ya, kita coba ya. Ya, warnanya dia gelap. Nah, gelap dia pindahnya ke video berikutnya. Nah, oke, kita coba lagi ya untuk transisi lainnya. Ya, kita hapus dulu. Nah, itu untuk yang dissolve. Nah, kita coba yang mungkin yang 3D motion. 3D motion. Nah, di sini saya pakai yang apa? Yang cube spin. Contoh, kita ambil satu sini cube spin. Kita masukin di antara video 1 dengan video 2. Oke, kita jalankan ya. Iya. Oke. Nah, ada sedikit perbedaan. Nah, jadi seperti spin. Nah, jadi antara video 1 dengan video 2 dia berpindah seperti dia bergeser antara video 1 dengan video 2. Nah, terus yang berikutnya kita pakai yang flip over. Ya, kita masukkan di video 2 dan video 3. Nah, oke, saya kasih masuk. Iya. Nah, untuk flip over dia berputar antara video 2 ke video 3 dengan proses flip atau berputar. Nah, itu untuk cube spin dan flip cover. Nah, oke, kita hapus lagi untuk yang 3D motion. Nah, kita coba lagi yang lainnya.
Nah, misalkan di sini saya menggunakan iris atau mungkin slide. Nah, ini slide. Kita akan mencoba slide dulu ya. Nah, misalkan saya menggunakan band slide. Nah, ini band slide saya kasih masuk dalam video 1 dan video 2. Nah, ini hasilnya seperti apa? Oke, kita lihat. Ya, seperti ada perpotongan antara video 1 dengan video kedua. Nah, jadi itu seperti ada potongan di sini. Jadi kayak sebuah transisi dia masuk. Nah, itu dia ada potongan yang terpisah antara video 1 dengan video kedua. Nah, oke, kita coba yang ini ya, yang split. Oke, kita coba yang split. Nah, kita masukin lagi ke video 2 dan video 3. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Iya. Saya ulangi lagi. Iya. Nah, jadi kalau menggunakan efek transisi split, nah dia terbuka dari tengah ke keluar. Nah, jadi video yang antara video 2 dan 3 dia terbelah di tengah, terus terbuka. Ya, seperti ini. Iya. Oke, lanjut. Yang berikutnya itu yang tadi adalah slide. Nah, kita pakai yang whip. Nah, misalkan saya pakai yang band whip. Nah, band whip kita masukin lagi ke video 2 dan video 3. Nah, ini. Iya, dia hampir sama. Perhatikan ya, dia hampir sama. Dia hampir sama seperti apa? Seperti di slide, yaitu band slide hampir sama. Nah, terus kalau misalkan kita pakai checker wipe. Nah, ini saya masukin di video 2 dan video ketiga. Nah, ini. Iya, dia hampir sama kayak band wipe, tapi di sini dia agak sedikit pisah, atau mungkin dia agak sedikit terputus besar-besar. Kalau tadi kan dia agak kecil-kecil panjang. Nah, kalau ini dia agak kecil-kecil putusannya. Nah, seperti gitu. Nah, oke, saya clear lagi ya. Oke, saya coba yang terakhir di sini. Nah, di sini ada iris. Nah, ini kita coba yang iris. Kita pakai yang iris box. Nah, ini iris box kita pakai. Ya, oke, saya oke ya. Ya. Ya, kalau iris box ini dia ada sebuah titik kecil di sini ya, dari sini. Nah, dia menunjukkan kemana, ke video kedua. Ya, seperti kayak begini. Ya. Ya, seperti kayak begitu. Yang berikutnya ada iris round. Nah, iris round seperti apa? Iya. Saya oke ya. Iya, iris round berarti dia ada sebuah lingkaran kecil di tengah, terus dia membuka. Nah, itu bedanya dengan yang tadi, seperti yang di sini. Ya, kalau yang iris box dia bentuknya box. Sedangkan yang berikutnya yang iris round itu berbentuk lingkaran. Nah, di sini oke. Di sini ada 5 video. Saya akan coba masukin satu per satu efek transisi di sini. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, saya pakai yang berikutnya dissolve ya. Kita pakai yang kita pakai yang additional dissolve. Iya. Ini bisa dikasih tengah ya. Kita pilih yang mana di efek kontrolnya. Ini start to cut, kita pilih center add to cut. Nah, nanti di bagian terakhirnya kita pakai yang deep to black. Nah, ini ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Nah, terus yang awalnya juga kita harus kasih yang contoh saya gunakan deep to white. Nah, ini. Oke, kita coba ya apa yang terjadi. Iya. Ada efek transisi pertama, ada kedua. Ya, ada ketiga. Ada keempat. Ya. Ada kelima dan ada yang terakhir yang ke-6. Ya. Nah, oke, tadi tuh ada
5 buah transisi yang saya kasih masuk ke dalam sebuah video. Nah, jadi untuk nanti pada saat dipraktekkan Anda bisa menggunakan efek transisi pada Adobe Premiere. Nah, dalam Adobe Premiere itu dia sudah menyediakan efek transisi secara gratis. Tinggal kita pilih yang mana yang akan kita pakai. Nah, jadi tergantung apa yang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan saya mau pakai transisi dari luar, boleh. Tapi kalau misalkan saya tidak mau ribet, saya tidak mau tidak mau susah-susah, nah, oke, saya akan pakai efek transisi bawaan dari Adobe Premiere. Nah, karena di dalam Adobe Premiere Pro itu sudah banyak efek-efek transisi yang sudah disiapkan. Jadi kita tinggal memakai saja. Nah, sekarang saya kembalikan ke kalian. Kalian mau pakai yang sudah disiapkan atau mungkin mencari yang sudah ada. Nah, oke, ini adalah contoh menggunakan efek transisi. Nah, jadi kita di sini bisa menggunakan beberapa efek transisi pada Adobe Premiere Pro sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Nah, nanti kalian bisa mencoba menggunakan efek transisi pada video yang akan kalian buat nanti. Ingat, harus sesuai dengan apa yang kalian buat. Nah, jadi tidak bisa pakai sebuah transisi tapi videonya berbeda ya. Oke, selamat mencoba. Nah, jadi silakan kalian kerjakan di komputer Anda masing-masing. Oke, terima kasih. Nah, oke. Tadi kita sudah melihat video bagaimana kita menggunakan efek transisi pada Adobe Premiere, yang mana tadi ada beberapa efek transisi yang digunakan bisa mengubah sebuah video yang awalnya biasa saja menjadi sedikit berbeda dengan menggunakan tambahan efek transisi. Nah, jadi efek transisi itu bisa kita coba-coba pada video yang nanti akan kita buat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu ke video selanjutnya. Oke, selamat mencoba.